Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Afrianti Sukoco dari kelas A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Silakan menyaksikan. Jekne kacini, ya tonji nanai, ya tonji nanaung. Lihatlah air, ada saatnya pasang, ada saatnya surut. Baiklah, saya akan menceritakan tentang Ujung Pandang atau biasa disebut Kota Makassar. Sejarah Ujung Pandang dimulai dari penggunaan nama Ujung Pandang untuk Kota Makassar dan dipakai dari kira-kira tahun 1950-an sampai tahun 2000. Alasan untuk mengganti nama Makassar menjadi Ujung Pandang adalah alasan politik, antara lain karena Makassar adalah nama sebuah suku bangsa, padahal tidak semua penduduk kota Makassar adalah anggota dari etnik Makassar. Nama Ujung Pandang sendiri adalah nama sebuah kampung dalam wilayah kota Makassar. Kota Makassar secara resmi dikenal sebagai Ujung Pandang adalah salah satu kota yang juga merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar merupakan kota metropolitan terbesar keempat di Indonesia dan kawasan Indonesia Timur, dan pada masa lalu pernah menjadi ibu kota negara Indonesia Timur dan Provinsi Sulawesi. Makassar terletak di pesisir barat daya Pulau Sulawesi dan berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah barat, Kabupaten Kepulauan Pangkajene di sebelah utara, Kabupaten Maros di sebelah timur, dan Kabupaten Goa di sebelah selatan. Bermula di dekat benteng Ujung Pandang, sekarang ini membujurlah suatu tanjung yang ditumbuhi rumpun-rumpun pandan. Sekarang tanjung ini tidak ada lagi. Nama Ujung Pandang mulai dikenal pada masa pemerintahan Raja Goa ke-10 Tuni Palangga yang pada tahun 1545 mendirikan benteng Ujung Pandang sebagai kelengkapan benteng-benteng kerajaan Goa yang sudah ada sebelumnya. Antara lain Barombong, Somba Opu, Panakukang, dan benteng-benteng kecil lainnya. Beberapa tahun kemudian, benteng Ujung Pandang jatuh ke tangan Belanda usai Perang Makassar. Dengan disetujuinya perjanjian Bungaya tahun 1667, benteng itu diserahkan. Kemudian, Spelman mengubah namanya menjadi Fort Rotterdam. Bangunan-bangunan bermotif Goa di Fort Rotterdam perlahan-lahan diganti dengan bangunan gaya barat seperti yang dapat kita saksikan sekarang. Sebagai kompensasinya, nama Makassar diubah menjadi Ujung Pandang. Tentang kejadian bersejarah tersebut, Wali Kota Makassar Haji Mamadem Patompo almarhum berkilah terpaksa menyetujui perubahan demi perluasan wilayah kota. Sebab Bupati Goa Kolonel KS Masud dan Bupati Maros Kolonel Haji Mamak Kasim DM menentang keras pemekaran tersebut. Untunglah pertentangan itu dapat diredam setelah Pangko Wilham III Letjen TNI Kemal Idris menjadi penengah. Walhasil, kedua bupati daerah tersebut mau menyerahkan sebagian wilayahnya asalkan nama Makassar diganti. Sejak awal proses perubahan nama Makassar menjadi Ujung Pandang telah mendapat protes dari kalangan masyarakat. Beberapa kalangan budayawan, seniman, sejarawan, pemerhati hukum, dan pebisnis. Bahkan ketika itu sempat dideklarasikan petisi Makassar oleh Profesor Dr. Andi Zainal Abidin Farid SH, Profesor Dr. Matulada, dan Dr. Andes Haji Daeng Mangemba. Dari deklarasi petisi Makassar inilah polemik tentang nama terus mengalir dalam bentuk seminar, lokakarya, dan sebagainya. Jadi,
Tepat pada 9 November tahun 2000, pemerintah daerah Kota Makassar melalui Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2000 memutuskan nama Makassar kembali dipakai. Sayang, tak semua pentolan gerakan protes bisa menyaksikan momen tersebut. Matulada, guru besar Fakultas Sejarah Universitas Hasanuddin, wafat pada 10 Oktober tahun 2000, sebulan sebelum Perda Nomor 1 terbit. Kritik dan penentangan secara eksplisit atas masalah ini seolah menjadi ejawanta dari makna Makassar yang berarti menampakkan diri atau bersifat terbuka. Meski kembalinya bernama Makassar sejak akhir 2000, kode penerbangan untuk ibu kota Sulawesi Selatan masih memakai ujung pandang atau UPG hingga sekarang. Kota Makassar adalah kota yang terletak dekat dengan pantai yang membentang sepanjang koridor barat dan utara, dan juga dikenal sebagai Waterfront City yang di dalamnya mengalir beberapa sungai seperti Sungai Telok, Sungai Jenek Berang, dan Sungai Pampang yang kesemuanya bermuara ke dalam kota. Kota Makassar merupakan hamparan daratan rendah yang berada pada ketinggian antara 0 hingga 25 meter dari permukaan laut. Perbatasan Makassar bagian utara merupakan pedalaman yang didiami suku Bugis, sedangkan perbatasan selatan didiami oleh suku Makassar. Perkembangan Kota Makassar sebagai kota perdagangan dan kota pelabuhan ditunjang oleh wilayah utara. Wilayah pedalaman membawa komoditas sumber daya alam ke Makassar untuk dijual ke pasar. Bagian barat dari Kota Makassar adalah Selat Makassar dan terdapat sejumlah pulau kecil. Pulau-pulau ini digunakan sebagai penunjang perkembangan kota, yakni sebagai pelindung dan memenuhi kebutuhan Kota Makassar. Keberadaan pulau-pulau kecil digunakan sebagai pencegah gangguan badai dan ombak yang mengganggu perahu atau kapal-kapal yang melakukan perdagangan di pelabuhan Makassar. Masyarakat Kota Makassar di pulau-pulau kecil ini sebagian besar dihuni oleh orang-orang suku Makassar yang mata pencariannya berhubungan dengan laut. Makassar merupakan kota yang multi etnis. Penduduk Makassar kebanyakan dari suku Makassar dan suku Bugis. Sisanya berasal dari Toraja, Mandar, Buton, Tionghoa, Jawa, dan sebagainya. Kemudian para wisata. Makassar modern memiliki banyak tempat wisata yang digunakan untuk keperluan hiburan masyarakat Makassar maupun bagi wisatawan yang berasal dari kota maupun negara lain. Beberapa di antaranya yang paling digemari masyarakat Makassar adalah yang pertama, Pantai Losari. Yang kedua, Fort Rotterdam, merupakan salah satu benteng di Sulawesi Selatan yang boleh dianggap megah dan menawan. Benteng ini merupakan peninggalan sejarah Kesultanan Goa yang pernah berjaya sekitar abad ke-17 dengan ibu kota Makassar. Yang ketiga, Pantai Akarena. Dan yang keempat, Pulau Lae-Lae. Yang kelima, Pulau Kayangan. Yang keenam, Pulau Samalona. Yang ketujuh, Makam Raja-Raja Talok. Yang kedelapan, Pelabuhan Pautere. Yang kesembilan, Taman Makam Pahlawan. Yang ke-10, Trans Studio. Yang ke-11, Pulau Wisata Delta Lakang. Kemudian kebudayaan Kota Makassar. Kebudayaan Kota Makassar diperingati pada tanggal 1 April setiap tahun. Penetapannya melalui Peraturan Wali Kota pada tahun 2019 yang lalu
tari Pakarena merupakan salah satu kekayaan budaya Kota Makassar. Harapannya, lewat pencanangan Hari Budaya ini dapat membawa pengaruh positif bagi masyarakat Makassar maupun Sulawesi Selatan secara umum. Adapun 5 kekayaan budaya Kota Makassar mulai dari alat musik hingga kuliner. Yang pertama, alat musik kecaping. Munculnya alat musik yang disebut kecaping di lingkungan masyarakat yang berkomunitas Bugis diawali adanya usaha setiap orang yang berjiwa seni untuk menghibur diri sendiri termasuk orang lain dalam kondisi lingkungan alam dalam keadaan sunyi dan sepi. Bahkan dikatakan bahwa alat kesenian yang disebut kecaping mulai dilantumkan oleh seorang pelaut. Pakaian adat baju bodo. Baju bodo adalah pakaian tradisional perempuan suku Bugis dan suku Makassar, Sulawesi dan Bugis Paganta, Kalimantan, Indonesia. Baju bodo juga dikenali sebagai salah satu busana tertua di dunia. Yang ketiga, tari Pakarena. Tari Pakarena adalah jenis tarian tradisional yang menjadi tarian daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Tarian ini menjadi salah satu ikon kebudayaan provinsi. Dalam pementasannya, tarian tradisional ini dimainkan oleh 4 penari dan diiringi dengan alat musik berupa gandrang dan puik-puik. Gandrang merupakan sebuah alat musik yang terbuat dari kepala drum, sementara puik-puik merupakan alat musik tiup mirip dengan seruling. Pada masa lalu, jenis tari klasik ini dipertunjukkan sebagai salah satu media penunjaan kepada para dewa. Keindahan serta keunikan gerakan tari Pakarena ini kemudian lambat laun menggeser fungsi dari tarian ini sebagai media hiburan. Yang keempat, atraksi permainan tradisional Mak Raga. Mak Raga merupakan atraksi permainan tradisional berupa pertunjukan permainan bola raga yang dipindahkan dari kaki ke kaki atau ke tangan. Pertunjukan ini dimainkan dengan sukacita. Para pemain menggunakan pakaian adat seperti pasapu dan sarung, biasanya melibatkan 6 orang pemain. Pertunjukan ini semakin menarik ketika para pemain mulai saling menopang hingga semakin tinggi dan tetap lihai memainkan bola dan tidak terjatuh ke tanah. Dan yang terakhir, yang kelima, kuliner. Berbicara terkait budaya Kota Makassar tidak akan lengkap tanpa kekayaan kulinernya. Salah satu yang paling populer adalah barongko, makanan ringan khas Makassar yang berbahan dasar pisang dan dibungkus dengan menggunakan daun pisang. Tak hanya barongko, Kota Makassar juga memiliki deretan kuliner khas lainnya seperti palu basah, pak lumara, hingga coto Makassar. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.